apakah merasakan rame di rumah, ada anak cucu, tapi feel lonely? Meskipun rame di rumah, banyak orang, ya, tapi kita merasa nggak nyambung ngobrolnya ya. Cucu nggak ngerti maunya apa, punya cucu tapi di kamar aja, punya anak sibuk sendiri, mungkin itu ya. Ada yang ingin sharing, Bapak Ibu-ibu? Silakan. Bu Purwo. Bu Pur, monggo. Maju sedikit ya. Jadi ibu-ibu dan bapak dan para hadirin semua, saya di rumah hanya dengan Wawan saja sehari-hari, tapi Wawan di kamar. Terus cucu ada berangkat pagi, pulang malam karena dia tugas di Mabes. Nah itu, jadi memang sendirian, sepi. Tetapi saya mengatasinya dengan hal yang sederhana sekali. Saya tuh senang sekali ngoprek. Kadang-kadang anak saya yang datang bilang, ibu tuh lah yang jahit apa sih? Memang nggak ada lagi yang dipakai. Bukan masalahnya nggak ada yang dipakai. Tapi waktu memperbaiki sesuatu, itu ada suatu kegembiraan. Bener nggak? Ya, kalau dulu misalnya ada setrika rusak juga dibongkar-bongkar. Mungkin kadang-kadang jadi, kadang-kadang malah jadi tambah rusak gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Terus nanti buka laci, ya laci pasti nanti ada yang nggak benar, ditoto lagi gitu. Belum sampai selesai udah capek ya, ditutup aja, brek, sama aja amburadul. Nah terus apa yang terjadi kalau malam? Kalau malam memang di kamar sendiri, sudah habis selesai makan, terus mau apa lagi belum ngantuk ya. Saya senang sekali melihat TV, acaranya bermacam-macam. Tapi memang saya nggak suka sinetron. Karena sinetron buat saya itu kembali lagi kepada masalah hidup lagi yang yang selalu membuat kita nanti emosinya ikut teraduk-aduk. Paling senang lihat acara pemandangan indah, ya. Ada di Net Geo, ada di Animal Planet, terus ada acara di TV Le Monde ya, Perancis, itu tamasya kemana-mana. Di mana pada waktu tamasya itu kita seakan-akan memang pergi ke situ, tanpa kakinya nggak usah capek. Bener gak? Sesungguhnya kalau kita pergi kemana-mana sekarang ini, kita merasakan kaki kita yang sudah nggak bisa lagi menunjang keinginan itu, ya. Akhirnya sampai kepada saat di mana kita tetap bisa menikmati tanpa merasa capek. Bersyukur bahwa sekarang ada televisi, ya. Tinggal kalau televisinya misalnya kurang lebar ya dilebarkan gitu aja, kan banyak sekarang yang layar lebar ya. Ini berkenaan dengan penyesuaian antara keinginan dan kemampuan. Ya, kalau keinginan sih tentu kita sadar banyak sekali kan, tapi kemampuan sudah tidak lagi menopang. Karena itu dengan kemampuan yang sudah terbatas, tetapi dengan fasilitas zaman sekarang yang masih bisa melihat keindahan dunia tanpa kita merasa capek, itu udah hal yang patut sekali kita syukuri ya. Terus di hari-hari lain di mana dari pagi sampai sore kita mau apa, keluarlah saya jalan-jalan sama Wawan ya Wan ya. Ya. Dia berjalan, saya naik sepeda, kan ibu-ibu lihat kan sepeda saya seperti apa. Mungkin Bu Ambar belum sampai melihat sepeda saya. Wah, sepeda saya istimewa Bu. Ada tambahan 2 kiri kanan. Roda 4. Tapi itu sungguh ternyata kegiatan yang menyenangkan sekali, karena kalau saya naik sepeda keliling kompleks gitu,
waktu COVID itu ya Bu, orang kan pada belum berani keluar. Kalau saya kering gitu terus, hei siapa itu keluar, dadah. Aduh senengnya, melihat teman begini-begini aja rasanya udah seneng sekali gitu. Ya, keluar nanti pulang dengan hati yang merasa bahwa kita tidak sendiri gitu. Enak kan? Ya. Terus di tempat lain, saya kalau bersepeda, itu sepedanya saya bawa naik mobil, turun, nanti menjelajahi kompleks. Kompleks Puri Bintaro itu hampir semua udah saya jelajahi Bu. Tiap kali ada pemandangan yang berbeda, menyenangkan sekali. Ya, kalau udah capek ya berhenti aja gitu. Antara lain di Puri Bintaro itu ada satu tempat di mana saya melihat ada deretan pohon kayu putih yang sudah tua sekali, berderet-deret itu. Terus di situ suasananya itu membuat saya itu ingin berhenti, terus berlama-lama duduk di situ menikmati angin yang sepoi-sepoi itu. Senang sekali rasanya. Ya, jadi memang Bu Sandra, kebahagiaan harus diciptakan sendiri. Ya, begitulah ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Purwanti. Satu quote dari Bu Purwanti yang saya ingat banget di bukunya, kebahagiaan itu harus diraih, dicari atau diciptakan karena tidak turun dari langit. Gitu ya Bu Pur ya di bukunya. Big applause buat Bu Purwanti.